Hai, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas atau sharing ke teman-teman mengenai pasca operasi sesar. Di sini aku akan kasih tips ke teman-teman gimana sih caranya supaya operasi sesar itu tidak terasa sakit dan cepat sembuh. Yang pertama adalah kamu harus banyak gerak. Kamu harus belajar ke kanan, ke kiri, miring kanan, miring kiri, bahkan kamu harus bisa cepat duduk di hari itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika kamu belajar ke miring ke kanan, ke kiri, aliran darah kamu akan berjalan dan itu akan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, tips yang kedua adalah rajin dirawat lukanya supaya lukanya itu cepat kering. Gimana sih cara ngerawatnya? Yang pertama adalah ketika nanti dokter visit terakhir kali di rumah sakit ya kan, nanti dokternya nanya tuh, ibu mau pakai perban yang mana, perban anti air atau perban yang biasa. Nah, karena aku pakai BPJS lahirannya, aku pastinya dapatnya yang perban biasa. Jadi aku dapat perban yang biasa, tidak boleh mandi selama 3 hari gitu, karena tidak boleh kena air luka itu. Nah, tapi aku pikir ya udahlah, aku harus mandi karena dengan mandi itu aku juga nggak penat, nggak pusing, nggak kotor dan menghindari infeksi dan kuman juga kan. Jadi aku pikir oke, dok, aku mau yang anti air aja. Nah, setelah dipasangkan dengan perban yang anti air, jadi aku diperbolehkan mandi sampai perban itu kita copot sendiri. Mandi pakai air hangat dengan sabun, kemudian kita oles pelan-pelan di bagian lukanya. Setelah itu keringkan dengan handuk kering, ditepuk-tepuk aja supaya nggak lembab ya, karena kalau lembab itu bisa menimbulkan infeksi. Nah, yang selanjutnya setelah kering, kita akan dikasih salep kan sama dokter, udah diresepin salep. Nah, kita pakai salep itu dengan rajin. Nah, tentunya kita harus cuci tangan dulu supaya tangan kita steril. Nah, tips yang ketiga adalah perbanyak istirahat. Emang sih sulit karena kan kita masih punya baby yang mesti kita urus, tapi kita harus berbanyak istirahat. Jadi pas babynya tidur, kita tidur juga. Selanjutnya adalah jangan lupa minum obat yang emang udah diresepin sama dokter. Itu jangan pernah skip, harus rutin sampai obatnya habis. Nah, sekarang aku masuk ke mitos atau fakta gitu. Nah, kan banyak nih ya bun yang bilang kalau jangan banyak makan telur, jangan banyak makan ikan, jangan banyak makan daging karena nanti bekas operasinya itu nggak kering-kering. Nah, ini mitos atau fakta sih bun? Nah, jawabannya adalah itu adalah mitos. Faktanya adalah bunda yang setelah operasi sesar banyak membutuhkan protein yang didapat dari ikan, daging, dan telur. Jadi bunda harus konsumsi itu supaya bunda cepat pulih lukanya. Nah, ini adalah anakku yang pertama. Namanya siapa? Kaira. Dia baru bangun tidur jadi rambutnya kayak singa. Oke, ada juga yang bilang kalau nanti setelah operasi sesar kita nggak boleh banyak minum gitu. Nah, itu salah banget. Itu adalah mitos. Faktanya seorang ibu yang telah melahirkan secara sesar itu harus banyak minuman karena butuh banyak cairan. Apalagi cairan dibutuhkan untuk memperbanyak produksi ASI. Nah, mitosnya juga katanya kita nggak boleh mandi nih setelah operasi sesar, gitu kan? Ya emang sih nggak boleh mandi kalau kita nggak pakai plester anti air. Nah, makanya tadi aku bilang kan, ketika nanti ya bunda pulang dari rumah sakit, tanyain, dok, ini plesterku ini plester anti air nggak? Kalau nggak, aku mau ganti yang plester anti air supaya aku bisa mandi gitu. Nah, karena mandi 2 kali sehari itu sangat dibutuhkan supaya kita terhindar dari terhindar dari bakteri yang menyebabkan infeksi nanti di bagian lukanya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pantangan-pantangan apa aja sih yang harus dihindari oleh ibu-ibu yang melahirkan sesar. Ini dia. Yang pertama,
Yang pertama adalah menghindari aktivitas berat seperti aerobik, kemudian bersepeda, dan berenang. Nah, yang kedua, gimana Kak? Dua? Oke, yang kedua adalah hindari berhubungan seksual dengan pasangan selama 6 minggu setelah operasi sesar. Yang ketiga adalah hindari bawa beban berat melebihi berat bayi ibu ya. Nah, itu dihindari supaya yaitu tadi meminimalisir jahitannya itu bisa lepas. Nah, yang keempat Kak. Mana empat? Yang keempat adalah hindari kurang tidur. Jadi kalau bisa cukupi tidur ibu ya, supaya cepat pulih dari operasi sesarnya itu. Nah, yang kelima ini tentang makanan dan minuman. Jadi hindari beberapa makanan dan minuman yang mengandung gas, seperti makanan misalnya kol. Nah, itu kan ada cukup banyak gas, itu bisa buat perut kembung. Nah, terus habis itu hindari minuman yang beralkohol, serta hindari minuman yang mengandung kafein. Bunda akan merasakan nyeri ketika batuk, bersin, atau tertawa. Jadi ketika nanti Bunda tiba-tiba mau batuk nih, tahan lukanya pakai bantal supaya nggak terlalu sakit lah, kalau pengalaman aku sih ya. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Aku akan cerita di video lainnya. Bye.